Halo, saya Fast Fan. Thank you very much for watching this video. So, lama nggak upload, ada pertanyaan menarik tentang pinjol. Apa kaitannya sama saham? Jadi gini, ada beberapa teman-teman yang privat belajar. Teman-teman yang privat belajar ini umumnya adalah teman-teman mahasiswa, ada juga buruh yang belum langsung punya dana besar untuk trading saham, tetapi mereka sudah mulai mau belajar dari analisa dulu, dan pada saat sudah punya kemampuan dan ada duit baru akan trading. Pertanyaannya adalah pada saat dia belum punya duit dan sudah mulai bisa analisa, dia mulai memikirkan untuk cari duit trading. Nah, mereka bertanya soal pinjaman online yang saat ini merebak dan cukup fenomenal ya kalau secara transaksi di bisnis keuangan. Pinjol itu malaikat kaum kepepet kalau saya bilang gitu ya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah mana yang paling oke, itu yang mereka tanyakan. Nah, di privat belajar ada yang tanya, Om Fes, kalau trading saham pakai duit pinjol itu oke apa enggak? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mana yang mesti mau dipakai, kan pinjolnya banyak gitu ya. Jawaban saya sih sederhana, your money is your decision. So kalau kamu mau pakai duit pinjol sih oke-oke aja selama kamu ngerti skillmu dan uh, tahu resiko-resikonya. Resikonya adalah begini teman-teman, kalau Anda trading dengan dana yang enggak dana dingin, itu akan cenderung secara psikologi Anda akan terkejar-kejar. Dan kadang rasionalmu menyatakan ini oke, tetapi sebetulnya karena kamu terkejar-kejar, jadi kadang kamu nggak rasional lagi. Contoh, kamu ngejar target, harusnya belum dijual kamu udah pengen jual gitu ya, atau harusnya masih akan naik tapi karena kamu harus ngejar tagihan, ya akhirnya kamu jual dulu. Kalau dijual pas posisi kamu untung oke-oke aja, tapi kalau pas posisi kamu nyangkut kan jadinya buntung. Kenapa saya bilang bisa jadi buntung gitu ya? Karena kalau Anda lihat posisinya, nih saya liatin ya. Ini contoh adalah pinjaman di pinjol. Jadi Anda akan terima duit 1.900.000, tapi Anda harus balikin dalam 1 bulan. Kalau ini yang sebulan ya, itu berarti 2.350.300. It mean ini 24%. Artinya pertanyaannya adalah ketika kamu trading saham dengan capability-mu yang kamu punyai, apakah kamu bisa dalam 1 bulan kamu akan achieve 24% cuan? Kalau gorengan mungkin bisa kalau nggak nyangkut, tapi masalahnya kalau nyangkut problemmu akan jadi dua. Udah nyangkut rugi masih harus balikin, kalau nggak balikin ya Anda terima banyak permasalahannya. Bagi bagian orang permasalahan urusan dengan pinjol ya agak ribet gitu ya, tapi kalau yang cukup bandel sih sebenarnya nggak ada masalah. Oke, sekarang pertanyaannya adalah pinjol mana yang paling oke? Saya coba tes beberapa model dari beberapa pinjol. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3 atau 2, 3, 4, 12 model pinjol. Kalau yang paling bawah itu sebetulnya bukan pinjol, tapi lebih ke beli ngutang, beli barang. Kenapa beli barang saya masukkan? Kalau Anda pengen model yang seperti ini dan berani rugi ya beli barang, barangnya kamu jual, itu rentang waktunya akan lebih panjang. Nah sekarang kita coba bahas kalau kredivo seperti apa. Dari yang saya coba, ini menurut saya dan dari yang saya jalanin, paling bagus adalah kredivo. Kredivo itu kalau kamu mulai dari apply, secara aplikasinya cukup lancar dan cepat, kemudian di set ke arah Google Map. Jadi Anda nggak perlu banyak ribet, mereka akan cek kamu dengan mudah kalau kamu membuat aplikasi ini ada di rumah. Dan sangat cepat sekali, rentang waktu beberapa jam dia kalau approve ya approve, artinya sistemnya cukup bagus. Nah kalau kamu ngemplang gitu ya, artinya pada saat udah pada waktu harus bayar dan kamu nggak bayar, Kredivo dari semua aplikasi yang saya tahu itu paling sopan. Artinya cukup profesional, dia nggak ngejar-ngejar yang berlebihan, cuman pasang tagihan dengan denda.
Dan begitu sudah didenda dan kamu bayar, cenderung kamu harus nunggu 3 bulan lagi baru dia akan percaya ke kamu. So itu problemnya. Sekali kamu masalah, kredivo nggak terlalu ngejar. Yang kedua adalah yang bagus itu kredit pintar itu cukup lumayan, ngejarnya cukup sopan, nggak ngejar-ngejar seperti preman jalanan gitu ya, nggak pakai edukasi gitu. Dan kecepatannya cukup cepat, aplikasinya cukup bagus. Lalu yang ketiga itu ada ini, ada Pundi, itu juga mirip-mirip, hanya kadang prosesnya lama. Tetapi cara penagihannya cukup sopan. Ada lagi Uangmi, itu juga masih cukup sopan. So mostly 4 ini bagus, terutama paling bagus adalah Kredivo karena dia berani sampai 3-4 juta itu real, karena biasanya iklannya 5 juta gitu ya, nongolnya 500.000. Nah sekarang ada lagi yang Pinjaman Go. Pinjaman Go ini setahu saya miliknya Sinarmas. Kalau ini cukup beribad gitu ya, ngejarnya juga sopan-sopan nggak sopan, tapi masih relatif sopan. Meskipun biasanya pakai ancaman, mungkin cara didiknya kolektor internalnya seperti itu ya, cukup ya mungkin perlu diajari lagi lah ya kalau orang perbankan seperti ini gitu ya. Nah ini punya Sinarmas yang aku tahu. Problemnya adalah begitu kamu bayar, kalau kamu udah nunggak gitu ya, dia menyebutkan kamu bisa pinjam lagi, tapi dia nggak akan ngasih pinjaman dulu. Yang berikutnya adalah Julo. Julo ini menarik lagi. Kelihatannya wastrik gitu. Kamu akan diminta data sampai ke banyak hal, sampai dia pengen akses rekeningmu untuk analisa gitu ya. Tetapi behind dia nggak berani kasih sesuatu yang besar. Kredivo bisa ngasih 3 juta dengan data yang saya submit. Begitu Julo cuman lo patching gitu, 500.000, gak guna gitu ya. Ada lagi isi cash. Isi cash ini menarik juga. Secara aplikasi dia cukup cepat. Problemnya adalah dia setting ada 3 bulanan dan bunganya cukup fantastis gitu. Dan ngejarnya masih cukup sopan. Ada lagi ada kami itu cukup sopan kalau yang saya lihat. Cuman begitu dia selang 3 hari kesopanannya mulai hilang. Dan begitu kamu bayar itu nggak akan langsung dia open lagi, dia akan nunggu sebulan. Artinya secara company dia safety. Nah yang parah ini kalau Anda mau cek pinjol, semakin mereka nggak berani ngasih sesuatu yang besar, biasanya semakin nggak teredukasi. Anda bisa coba Dana Now ya, ngasih duitnya nggak sampai 1 juta, cuman ngejar-ngejarnya kayak orang gila, kayak preman jalanan gitu. Jadi hati-hati kalau Anda pakai kayak Dana Now gini ya. Kalau Anda siap hati dan tidak emosional ya pakai aja. Tapi kalau Anda orangnya emosional ya kosakatanya cukup parah sih kalau untuk Dana Now ini, karena dia cenderung affiliate to ini ya, PPR kecil-kecil gitu ya. Jadi mungkin dia pakai orang-orang yang nggak educated. Udah lebih parah masih kadang sopan kalau tagihan kartu kredit, karena saya dulu juga pernah masalah dengan kartu kredit. Nah kalau sumber tunai ya mirip-mirip Dana Now, cuman kalau telat juga ya mirip-mirip lah. Nah yang terakhir kalau kamu pengen tuh sebetulnya tapi berani rugi dulu ya, kamu bisa pakai beli barang di aku laku, kamu jual lagi, tapi udah pasti rugi loh ya. Tapi rentang waktunya kamu akan lebih panjang karena 3 bulan. So inilah malaikat-malaikat bagi orang-orang kepepet yang pengen merubah sesuatu. Kalau kamu siap dengan resiko-resikonya ya dicoba. Resikonya apa sih? Secara data dulu. Kalau secara data bagusnya sih masih SMS ya, nggak sampai ke call yang berlebihan. Tapi ini Anda bisa baca SMS ini hampir setiap hari nongol sekitar 20 yang masukan SMS sampai 30 kadang. Artinya data Anda itu akan tersebar kemana-mana, minimal nomor teleponnya. Karena yang saya tahu kalau di bisnis ini ya ada lah ya tukar-tukar atau data bocor seperti itu. Nah yang paling parah adalah kalau Anda nggak bayar. Kira-kira miss call seperti ini tuh akan panjang gitu ya. Kalau kamu nggak angkat juga cukup akan bermasalah, karena udah pasti handphonemu nggak bisa dipakai. Kalau kamu suka pakai data, begitu ditelepon kan datamu juga akan hang langsung kan.
Jadi apakah pakai pinjol oke atau enggak tergantung Anda sebetulnya. Selama Anda tahu resikonya ya oke-oke aja, namanya ngutang ya kan. Tapi kalau pinjol mahal atau enggak, ya sebetulnya nggak mahal kalau 24% tanpa mereka tahu kamu siapa, detailnya gimana, hanya berdasarkan data, yang data pun sebetulnya kalau kita mau nakal juga bisa gitu. Company-nya dikasih kemana mereka cek ya cuman paling nelpon ya kan. Kalau Anda siapkan kartu kredit yang besar aja juga bisa di bluff gitu ya. Jadi keputusan Anda sendiri, Anda akan pakai trading pakai yang mana. Kalau Anda pakai pinjol, tapi Anda harus tahu dan berhitung dulu resiko dan bunganya. Dan terakhir adalah your money is your decision. Kalau belum siap ya jangan, karena saya selalu sarankan kalau trading itu baiknya adalah menggunakan yang Anda punya. Artinya dana dingin itu akan lebih sehat. Buat Anda yang pengen trading, Anda pemula, kalau Anda pengen belajar analisa, Anda bisa belajar bareng dengan saya dengan melalui privat belajar gitu ya. Saya ada program privat belajar, chat aja di Telegram dan kita bisa komunikasi dan saya akan dampingi Anda sampai dengan mandiri. Oke, thank you very much for watching this video. Semoga berguna bagi Anda semua. Thank you.